kita melaksanakan peringatan Maulid Nabi. Kadang kita istilahkan Maulud Nabi. Kalau Maulid berarti waktunya, kalau Maulud berarti orangnya. Yang mana kita peringati? Waktu lahirnya atau orangnya yang lahir? Waktu lahirnya atau orangnya? Kalau peringatan Maulud berarti peringatan terhadap Rasulullah yang ada. Kalau peringatan Maulid berarti waktunya Nabi lahir. Itu 12 atau 9 Rabiul Awal. Itu ada beberapa versi. Tapi kita pakailah yang 12 Rabiul Awal. Ada yang satu kita sepakati. Hari Senin. Makanya Rasulullah puasa hari Senin sebagai tanda kesyukuran. Jadi itu Nabi takosyukuru imam puasa. Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun, Nabi puasakan. Makanya Asyura itu puasa Asyura, itu puasa kesyukuran. Jadi tanrana Nabi takomo syukurui puasa. Yo kuidi kesyukurani mandreki. Nah, itulah. Ya. Ya Nabi kan kalau syukur berpuasa, makanya dia bersyukur lahir hari Senin, makanya dia puasa hari Senin. Beliau kan ditanya, ya Rasulullah, mengapa engkau puasa hari Senin? Rasulullah menjawab, karena saya lahir dan juga wahyu pertama turun itu hari Senin. Makanya saya punya mursyid itu di Aceh mengatakan, kalau mau beli kendaraan, beli hari Senin. Insya Allah tidak hancur itu kemudian ada penggantinya. Jangan beli hari Jumat. Kalau kendaraan, kalau mau beli kendaraan beli hari Senin, insya Allah lama itu kau pakai dan itu tidak rusak-rusak. Depan rasa-rasa kau mau lesusiring. Karena hari Senin juga ditetapkan rezeki. Tapi kalau kau beli hari Jumat, isipan rasa tuh. Itu di ilmu hikmah itu. Saya sampaikan itu yang mau diwasiatkan. Kalau anak-anak mau dikasih masuk di sekolah, masukkan hari Selasa. Itu wasiat guru saya. Kenapa? Karena hari Selasa itu ditetapkan ilmu oleh Allah. Dan rata-rata ulama yang memiliki ilmu laduni itu dicabut nyawanya di hari Selasa. Nah, kalau kau masukkan hari Selasa, insya Allah anak itu akan bertahan. Jadi itu kuncinya. Jadi kalau hari Jumat, ya itu untuk hari ibadah, bukan beli kendaraan. Ini makanya ada hal-hal itu yang ulama kita, yang ilmu kasyaf itu sampai ke situ membahas. Saya sampai hari ini kadang juga bingung. Penjelasan ulama itu nanti ditemukan, oh ternyata begitu. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, hadis itu jangan pernah ditolak. Apapun katanya pasti ada hikmahnya. Ya, jangan mengatakan ini kan sudah modern, sama dengan lalat. Rasulullah mengatakan ketika lalat masuk ke dalam minuman, maka celupkan. Jangan dibuang, langsung dicelupkan. Jadi rolala ipacuru sisanya. Karena Rasulullah mengatakan di salah satu sayapnya itu ada obatnya dari racun yang ada di sayapnya. Nah, itu. Jadi aja tak ada minumannya, celupkan saja lalatnya, kemudian buang, kemudian minum airnya. Itu sudah tidak ada virusnya. Karena di lalat itu salah satu sayapnya mengandung racun dan di salah satunya mengandung penawarnya. Nah, itu hadis. Cuma ada sekarang lagi yang kaji, yang dokter ini kan yang kaji mengatakan, oh lalatnya Mekah dengan lalatnya Indonesia beda. Kalau lalat Mekah ya singgah saja di padang pasir, tidak ada kotoran. Kalau lalat Indonesia, oh semua dia tempati. Ini kan. Tapi hadis itu tidak pernah. Sama dengan nyamuk. Kenapa Nabi melarang kita sembarang memukul nyamuk? Kalau dia menggigit kita bolehlah, tapi yang tidak menggigit jangan pukul. Karena tidak semua nyamuk itu menggigit. Iya. Tidak semua. Nah, makanya kau kata tuda-tuda nak pampalala, dia bunuh lala yang terbang, pasti dia yang dikerumuni kerumuni nyamuk. Nyamuk ya, dilarang itu. Jadi nyamuk itu tidak semua menggigit, tidak semua. Iya, nyamuk tidak semua. Karena kalau tidak salah nyamuk betina itu yang menggigit, kalau yang jantan tidak. Iya, jadi ya kau kena mau lutu aja terbampai, biarkan saja. Nanti menggigit, kalau mau dibunuh ya bunuh. Tapi gurutnya itu tidak membunuh nyamuk itu.
Dia cuma tiup kalau dia digigit nyamuk. Baru sudah itu baru baca Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Baru dia tiupkan ke tapak tangannya, baru dia usapkan ke badannya supaya tidak digigit nyamuk sampai pagi. Itu obatnya. Apalagi? Tapi kalau dipakai Allahul ladzi la yadurru, bukan bismillahilladzi. Kalau langsung dipakai, langsung pakai Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ternyata saya dapat di satu buku sejarah, inilah yang dibaca Amirul Mukminin Umar ibn Khattab pada makanan 7 kali sebelum dia makan. Nah, kalau ada kambing, bacakan itu baru makan. Yang takut kena kolesterol, baca itu. Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Apa lagi? Insyaallah. Padahal itu kado-kado mah, koyo ko masih nalupai mana. Ya. Maka pacar may makanja, aga nasa desa. Iya. Makanya saya wasiatkan, tidak sama otaknya. Makanya bagusnya memang kalau kita dengar ceramah ya rekam saja. Kalau tidak rekam ya menulis-nulis lah. Pakai HP menulis. Tidak sama otaknya Imam Syafi'i dengan kita. Imam Syafi'i itu kalau membaca, dia baca kitab, dia baca buku, itu dia tutup sebelah. Kalau dia baca yang sebelah kanan, dia tutup yang sebelah kiri. Karena kapan matanya menyeberang ke kiri, maka dia hafal juga itu yang di sebelah. Itu cerdasnya itu. Jadi kalau dia membaca itu cuma 1 kali, dia sudah hafal. Makanya kitab Al-Muwatta Malik, kitab hadis itu yang pertama, itu dihafal. Imam Malik tidak hafal. Dia hafal itu cuma 9 hari. Cerdasnya Imam Syafi'i. Makanya ulama memang begitu Pak, tapi rata-rata memang orang yang lama dikandung itu cerdas. Ya kong karena anak mitai tampu macah. Karena Imam Syafi'i itu dikandung itu 2 tahun lebih. Saya baca di sejarah itu ternyata beliau itu dikandung. Cuma ada ulama tidak sepakat. Dia mengatakan dulu kan tidak ada kalender. Beliau mengatakan itu 2 tahun. Tapi rata-rata ulama seperti Imam Malik itu juga lebih 1 tahun. Abu Hanifah juga lebih 1 tahun. Syafi'i itu yang 2 tahun lebih. Makanya tume menisi anak penyanyi. Iya, ini cerdas. 1 tahun mengaji, hatam mengaji, hafal Quran 30 juz. Jadi pemulai mengaji, temai mengaji, napalak toni. Sebenarnya bisa kita Pak Bu, bisa. Yang penting kita pakai metodenya gurunya Imam Syafi'i. Bagaimana? Dia tidak kasih pindah kalau tidak hafal. Coba dari pengajian aja tapalet ikut dia apa. Jangan bilang nanti lancar sudah pindah, enggak, hafal memang. Jadi suratul Baqarah mulai dari ayat pertama sampai 5. Nanti dia hafal baru pindah ke ayat ke-6. Kan begitu. Ayat nadapi si digesok, suruh nih darah sih. Baca ulang. Kalau dia sudah hafal, akhirnya benda ini. Karena Umar itu 1 kali sampai bacaannya di bulan Ramadan itu dia potong 1 ekor unta. Iya na tu dasar na pakai kapap pengaji riolo nak gere mano. Cuma kesalahannya na cera ikorannya. Itu jadi masalah. Karena darah itu najis, kan tidak boleh. Makanya maka da asidakangi nareko letu icik diraka. Pecam. Begitu. Nih guru makoko adena. Kalau Pak Kiai ini setiap 1 juz santrinya potong ayam, tidak pernah makan berhenti makan ayam di pondok itu. Iya, orang tua dulu begitu. Karena memang dia ikuti ke Khalifah Umar. Khalifah Umar begitu. Setiap sampai 1 juz itu dia sembelih. Kemarin mungkin Pak Kiai tahu beliau, saya bincang-bincang dengan menantunya Gorota Kiai Asri Kasman LC. Dia juga dari Mesir. Ustaz Kamil Mantik. Iya, beliau sama-sama mungkin beliau dari Mesir ini. Itu luar biasa. Dia bincang-bincang, oh ternyata begitu. Sejarahnya begitu. Tanya orang tua kita dulu ya potong ayam. Nadapi kadang nadapi siwat tunai, icera. Cuma masalah kan, bila macera ganti itu syukuran. Makanya Islam kan ada tradisi.
Macerak bola ganti menjadi syukuran pindah rumah. Macerak wetang ganti syukuran 7 bulanan. Aja tak ada macerak. Iya. Bilang ke syukuran. Supaya dapat pahala. Karena sudah ada dalil. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Sudah ada dalilnya. Makanya bilang syukuran. Kalau pindah rumah syukuran. Aja tak ada macerak bola, macerak wetang. Ini jadi masalah. Dukun yang ambil. Nah kalau dukun Pak pasti masalah. Iya, iya nasan romale pasti masalah. Dupa itu sunnah. Kalau bangun sholat malam bagus nyalakan dupa karena harumannya itu disukai oleh malaikat. Sekaligus nyamuk akan pergi. Daripada bakar baygo, lebih baik bakar dupa. Sunnah hukumnya. Kan begitu. Tapi karena dukun yang ngambil, dukun bilang asapnya yang kasih sampai. Sehingga dikasih begini terus asapnya. Kalau dupanya tidak menyala, doanya tidak sampai. Karena dukun yang ngambil bukan kiai. Coba. Bahayanya itu kalau Pak. Makanya salah kaprah. Seandainya asapnya yang kasih sampai Pak, bikin rumpun na dupa palat tu Pak dongang. Nggak usah pakai dupa, pakai motor fixer saja. Baru digas di depan pintu. Iya. Atau sabuk kelapa saja dibakar. Bukan asapnya, tapi haruman itulah yang disukai oleh malaikat rahmat, sehingga malaikat itu bisa datang. Begitu. Ya, orang tua itu pintar dulu Pak. Yang sekarang cuma diambil alih oleh dukun masalah. Songkolok 4 macam, sokopatan rupa, puteri di celak bolong, 4 macam. Kenapa 4 macam? Kuning itu untuk simbol angin, udara. Merah simbol api, hitam simbol tanah, kemudian putih simbol air. Maka dia kok api sifatnya tetungi, maka dia lapalanna alipu. Ia kok rokok angin itu lapalanna huruf H. Ia kok suju itu sifatnya tanah. Ia kok sifatnya tanah itu huruf mim. Kemudian ia kok tudangi sifatnya we. Ia tuh we lapasnya dal, makanya tulisannya Ahmad. Ya gitu. Coba itu saja. Watak kali itu perlu ketiru unsur api, unsur angin, unsur tanah, unsur air. 4 unsur ini ada di tubuh. Itulah Ahmad. Ya mato itu sampaja, ya mato watak kali, ya mato lino, ya mana nih? Dari situ mengatakan likulli syai'in min nurin makiro. Tapi sandro male nampak bentuk buaya. Nah sorong itamo ke saloe. Salah sorong ya ko Pak Kiai malay na sorot tama masigi nandre tawe. Ya ko soroloki saloe tegag nana. Nalingi buaya. Tapi alhamdulillah dito na namiga buaya ko wae Pak. Kami rek mana nyo ko dara. Buaya itu kalau di air masih setia, tapi yang nendrek ko dara aja setia. Menjadi buaya darat. Makanya penting. Agama ini harus disetir oleh ahli agama. Jangan diambil alih oleh orang lain. Kapan ambil alih itu bahaya. Makanya anak-anak kita memang harus mengaji di pondok. Jangan kebablasan mentafsirkan Al-Quran. Sekarang kan banyak. Mimbar dakwah dijadikan mimbar tafsir. Mimbar fatwa. Mestinya itu kalau ceramah ambil fatwanya orang. Tapi selamat itu. Kecuali kita sudah bukti. Makanya tiap Pak dia tuh gak pendapatku. Pendapat nami tahu pandrite upalete. Pada mak pelayannya. Pendapat ni manta Syafi'i saya sampaikan. Kenapa? Lebih aman saya Pak. Ona tanai ka matu malaikat mana kor pendapatmu? Ya manta Syafi'i wacur dia nolong tanai. Iya kan? Saya tidak bertanggung jawab. Ya memang saya pernah bilang. Kenapa? Saya dapat di kitabnya ini. Coba tanya Imam Syafi'i. Dia yang bilang. Imam Syafi'i yang dilapor. Saya selamat tuh. Iya, makanya jadi makmum itu Pak, kalau imam itu berat, kalau sholat. Makanya saya tidak mau jadi imam. Kalau didorong tidak mau. Enak jadi makmum. Kenapa cepat? Pak imam yang cepat. Mamelesi, imam yang melesi. Wah saya curi ini, imam yang tanah. Kan begitu. Jadi tanah imam yang mata melesi. Mak de imammu kuku mata ngakak. Oh ya, kan selesai. Jadi enak kami itu Pak. Ya aja temelo mak guru agama stres. Oh apa mau begini?
Dulu itu hadis dijadikan sebagai dasar untuk mengislamkan orang pas tame teh surga. Hak desa baca untuk petame teh surga. Iya mah kok hak desa baca untuk petame teh neraka. Itu ya. Coba lihat. Ini bahayanya. Makanya belajar. Apalagi di BTN, kecuali ada temanya Pak. Maka jalan masjid sebagai tempat silaturahmi. Memang asal nak BTN Pak Yondo, asal mau BTN bangunan tidak normal. Kan BTN itu kepanjangan dari bangunan tidak normal. Di metode normal, mak beli bola di sistem. Iya, mak beli bola di sistem. Kayak bola hajian, di situ. Belok siaga, belok nani apa lah, belok tiga, oh imundri. Malah asa beli bola nama tahu nggak dia bisa. Padahal di semana urusan atau empat di wetangnya anu ke Kalimantan, empat di sini anu ke Surabaya, empat di ingat anu ke Kalimantan, malu mah pura nebus sepeda anu ke Jakarta. Padahal engkai beli bola nama malah asa di nisang, laki dia jambat-jambat itu nisang. Apa jambat itu? Urusan mana kita ini urus? Iya, gara-gara HP. Makanya saya sampaikan Bu, matikan handphone jam 8 malam sampai jam 9 atau 10. Supaya kita bisa bicara dengan anak-anak kita. Di negara Indo no kuda purangnya mati TikTok. Ambok nama game, ma YouTube. Anak nama game. Mau makan tidak pernah kumpul. Anak nama kulo na televisi. Ambok nama ku kadire. Mana nama kuda purang. Dia baraka. Iya. Dulu orang tua kita kalau mau makan itu kumpul dengan anak-anaknya. Nah peribaki, no limana tuh dan apa berdoa bersama kemudian makan sama-sama itu turun berkah. Iya maka kau ada gagal. Kalau lo tahu mereka lari-lari anaknya. Nah kata nipannya nalat tuh beli bola atau pak tinggal timpo nak nalari si kopure. Ay, tahu mata ginte ya tuh. Iya, dia nama macam ni mana ia tuh macam ni. Pakai buatan. Iya. Coba hilangkan semua dulu itu Pak. Makanya matikan HP supaya ada dialog dengan anak-anak kita. Kenapa anak kita lebih senang di luar? Kan begitu. Ini matonon risalah. Aja tersaklam aja nak aku dan memon boleh na dia tak bicara kok bola. Pada HP miurus. Di makin pajalon. Angka lalu tahu Pak aku nun rotin romi cik mau lewat tamah hati cik mau timur mah hati. Dia nak kena siatekan nama siap. Ini yang hilang sehingga ikatan emosional dengan anak itu hilang. Apalagi anak emang kok dikadar dengan main game yang saling membunuh dan itu melekat di otaknya sehingga ada musuhnya harus dibunuh. Kita negara emang kok anak umur 10 tahun sudah berani membunuh karena itu dari pengaruh game. Ini yang dia disadari Pak. Nah itu anak emang kok mau petasila-sila tapi tanya aja anak bana moto itu mau petasila-sila. Pak Megatoni itu mau pirang. Mau banyak itu 5 pirang boleh pakai pirang yang penting warna kuning. Boleh kuning. Tapi aku tahu mah pirang warna kuning boleh jusapku pengetak dia. Iya. Makanya harus kembali ajari anak-anak kita sholat. Makanya kopi pesantrennya Pak selamat ya nak karena sebab pasti mesempanya. Kata titip kita poda baguru naik karena ke idik bimbingan nga melo kat ko manci tau deceng. Tapi ya ko oto kapok tama-tama ay tetek patunarewa. Iya. Apa tidak semua anak yang masuk ke pesantren itu amas? Ada angka besi taisana napa melo ya pala makanya kung kay puta do chilin na itu sitongan na besi taisana ya to pangka metona na ibarasa pa na pamainga kinroken rimon roko tima do cha jandela na katani jandela rapa iya kinroken angka metona na makoto magi na makoro oh masalay waktu na yaki buah pengaruh di situ. Ya komelo ki anak-anak cinta agama cepat hafal Quran akidahnya kuat bikin sesudah sholat duhur. Mondina loro. Itu ada hadis. Saya kemarin sempat bincang-bincang dengan guru Dr. Ki Haji Abdul Malik Tiba, Ki muda, tu alumni Asadiyah.
Beliau sering saya tanya kalau masalah fikih. Ada hadis Nabi itu jadi isyarat. Ketika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari, maka ketuk pintunya. Kenapa siang disebut, Pak? Kenapa bukan malam? Itu isyarat. Jadi sesudah sholat duhur itu kuat akidahnya. Ternyata ini pernah disampaikan Purana Rampe Guru Profesor Dr. Quraisy Shihab. Wetunna Butimparu Bapak Profesor Dr. Arifuddin yang di Bone itu Ketua Tanfizia Kabupaten Bone yang lalu, sekarang sudah terganti. Maka dapat Ustaz Wetunna Butimparu Kak Siruntu Kak Guru Pak Profesor Dr. Quraisy Shihab yaitu napodanga. Maka dia tuh ko wija-wija maturu oko agama matandre makanja akidana asikola agama imun rinna loro tu si bawa sebelum dan sesudah sholat subuh yang paling bagus. Itu pesan guru Pak Profesor. Jadi ini ko pure isa ay. Madari ko yan try lo pesantren yun letu boleh na pengantaraan. Ya kumagi dia sa takibuay di. Sabara. Kemudian ada wasiat guru saya, sebelum berhubungan ya kupuba ipasurongan makun raya jangan coba-coba berhubungan. Gayasam, melo berhubungan asa kakak ngajo lah kakak. Padang lampu dia pertalaca kakak. Katutnya dulu takut. Padang dulu, katutnya dulu. Jangan, magai. Mak bali-bali anakmu mati kong. Mega bicaraan akong kamu surom. Masih. Yan ang kada kakak nga ngajo laka ko mega bicara na anak mati. Ito ka makwa. Nasab degaga. Ini perempuan memang harus tahu. Iya. Jangan. Terlambat nih, Bu. Akibat sih ya kode na ni jaji tepak bayi ni bapak nah. Melomo tu bapak nak kata ini gale. Maka didik anak-anak kita, ajarkan ke anak-anak kita, bahkan tafaul itu Rasulullah suka sekali tafaul. Nabi SAW yuhibbut tafaul kata Aisyah. Rasulullah itu suka sekali tafaul. Ya bicara gina tafaul senongan. Senongan. Makanya orang tua dulu itu kalau ada uangnya angka 77. Tapi biasa nomor 6 pitu-pitu. Asal induk di ini. Ya dan kamu ya diku dia na capu diku. Menesan. Tapi memang betul. Coba kita. Rakaat sholat fardu 17 itu ada angka 7. Langit ini 7 lapis, tanah 7 susun, tawaf itu 7 putaran, sa'i juga 7, anggota sujud itu juga 7, 1 kepala 2 tangan 2 lutut 2 kaki. 7 bulan kandungan itu syukuran, 7 hari kelahiran akikah. Kalau tidak sempat tambah 7 hari, kalau belum sempat lagi tambah lagi 7 hari. 7 tahun umurnya, ajari dia sholat. Kenapa lagi selalu 7? Coba. Nah, ini. Makanya saya cari kasih tahu ilmu hikmah. Ini ilmu hikmah. 7 bulan kandungan, 7 hari kelahiran, 7 tahun kelahiran. Kenapa di situ ada perintah? Ya kau pitu tahunnya anakmu suruh mas sempajak. Ya kau nadapi 10 tahun dia nas sempajak berasa. Karena dia menghadapi 7 tahun kedua 14. Kalau ada anak sholat mulai 7 tahun istiqamah sampai 14 tahun, nadapi 10 palayasi aja nata suruh mas sempajak. Karena dia sudah menjaga sholatnya itu insya Allah sampai mati. Kau mendidik anak tidak lama, cuma 7 tahun. Tapi kalau kau tidak didik dia pas di 7 tahun ini, napan rasa-rasa kolat tu matoh. Iya, di situ kuncinya. Kemudian yang kedua, masuk sekolah 7 tahun umurnya masuk SD, 7 tahun kemudian masuk SMP, 7 tahun kemudian masuk perguruan tinggi, 7 tahun kemudian suruh menikah,
Iya, makanya umur 21 sampai 28 itu umur menikah. Karena syahwat menikah muncul di situ. Tapi ketika 28 sampai 35 itu hilang. Makanya kau nggak tahu dia naboti ngokor baki tangan itu boti ya sini. Sudah mau bebas sendiri lagi. Nanti di umur 38 ke atas sampai 43 mau lagi tuh. Makanya natu nasa maka dia puber kedua. Bukan puber kedua, memang di situ mau lagi. Muncul kembali yang tadi ini. Makanya kau nggak tahu dia naboting dari umur 21 sampai 28, kopi matu kalau 45 letu di bawah 43, kopi itu tertajam. Kenapa melo boting? Iawani itu malas. Nah, makitu. Tapi ya kona dati 40, 35 layase, iya itu pura boti meloti boti memang, akhirnya itu bahaya. Maka di situ kadang selingkuh di umur 40 ke atas. 38, 39, 40. Makanya terjaga laki kita perlu terjaga ini. Aja nak jili-jili. Ya cukup. Perbaiki servisnya, mulai kepalanya dijaga karena dua kepalanya. Kepala atas, kepala bawah. Jagai ulunnya yawe aja nak tama-tama, jagai ulunnya si aja nak kita-kita. Itu. Makanannya perbaiki. Aja talampa iman recaditi. Iya, Pak Torone ku lampa iman recaditi jalan akalana. Nah saya Pak muka tuh bahaya tuh. Ya kung kana Chinay talingi masija. Aja na tuli makap bina din ni Jampang. Makap bina kena. Saya matakokam maga. Itu bahaya. Sebab itu Rone komentri syahwat na si tengah di otak na makan. Penderita ini kilo kantor. Jadi masalah. Iya. Kemudian di umur 43 ke bawah, okomitiris atau sogi. Okomitiris maka digurut tayanang katau madece yawana 40 talu, madece nya tu layase. Tapi ia ko salomi kehidupan ako 40 talu maka to manitu menre. Aja namo pas say alemo makareso, mako memato itu dale. Kita nih pejabat yang sukses di bawah 43. Kalau di atas 43 ya maka to manitu. Tapi ya ko makanja karir na puliyawa, insyaallah bisa menanjak terus. Iya ko sogi o ko tu puliyawa insyaallah di menre. Tapi ya ko nadapi ni 40 talu na ko di salomi jalan na ya aja na tapos saleta. Itu Allah sudah tetapkan seperti itu kehidupan. Ini ulama kita hitung-hitungan. Nah itu angka 7 semua. Ini makanya ilmu bilangan 7 itu ada, 40 juga ada. Itu angka-angka istimewa itu. Magi umur 40, maka Junaid al-Baghdadi mengatakan na rekong katau 40 ni taong umuro na namiga mo pamasalay na jaman na madichingi malap bibi ko mati na kutuon pacapuong kusok manit. Iya, mestinya kita sudah sadar. Hanya saya selalu sampaikan, usahakan Pak jangan tinggalkan sholat lo cuma berjamaah, karena inilah pendidikan yang ditinggalkan Nabi paling bagus, silaturahmi Pak, itu sholat. Magi arwanewe na maji lo ma berjamaah wajib masam pejajuma makun raya de apa iya makun raya na mode di pasipulu tok. Iya, ya nang kama partai mabaroko kemana nak silapo. Yang paling susah dikumpul itu laki-laki. Pak pada bende itu masih di bende. Iya, makanya kau mau lu itawe bawa soko, yaitu soko Pak Siama. Songkolo itu kan semakin dipukul semakin menyatu. Ngelak dirang ipatu ini mas sarang. Angka mo tu soko tak beras soko kadok. Iya. Kenapa kita bawa telur? Sebab itu telur simbol manusia. Anak-anakmu itu ibarat telur. Jika telur bebek di ngarami ayam, ya kong katalo iti narangi manu, nama bab botak tak iman caji iti. Dia mungkin mencaji manu, tapi dia akan mengikuti ayam. No? Anakmu yang tidak bagus pendidikannya kalau di rumah, namo tahu kalas yang mbok na patame pesantren. Alingi na kiai merangi karena sifatnya dia akan mengikuti akhlak kiai. Begitu. Makanya kau dia na beres ko kehidupan rumah tangga patame pesantrennya nak. Dari mitindok na tantanga, nasui mampesarana kasih anakku. Kenroki melodi tasarasi bana. Ajari memang dia mandiri sebelum kita meninggal. Anak itu titipan, suami itu titipan, amanah saja Pak.
bukan milik kita. Bahkan tubuh ini hanya hak pakai, bukan hak milik. Itulah sehingga tidak boleh dipindahkan alis. Dewa di mapletean nih, nakaluin apa na pala komen. Pada tikungan tama DTN. Napuji nasa, macanti pa Ustaz, ini ni mahkada. Ang kakapi kanja, nakuingat penyalin roce, de napaningi pala komen. Iya ko India menrek bulu matan na cocok ni nasabak matan ring na malakbalin ko na lonjo mukanya karena sa bagian Arab Mongol ini pilih cek deh bulu mata cek deh mata macika ingat penya lindro maponco napai kalau ni pale ko menrek mata na pada sampak bermotor tasir enggak modelnya itu kagak pada kagak kumiro kampung na tengko. Tapi saya kadang heran Pak. Iya mina mah cantik kumilo botingnya. Oke bola ada di kamu dele. Gara-gara kamu gitu. Mau ke pesta mau kemana nih? Bulu mata sambung. Mapamudan tiba dengan kantir tornado. Ingat penya ibalo. Terlalu cila urun tuh sera aja nang ulu na desa kada cila ke sana. Ini banyak perempuan pakai. Tapi kalau ke pesta, oke bola. Nah suami istri idaman itu adalah anggun di ruang tamu, gesit di dapur, seksi di kasur, itu aja. Sederhana Bu. Anggun di ruang tamu, gesit di dapur, seksi di kasur, itu aja. Tapi lama tuh, aja lalu tak pasti sele, bahaya tuh pasti sele. Iya, itu saja. Dan ingat, suami paling senang kalau dia tidur di paha istri. Karena Rasulullah sendiri ketika kelelahan itu tidur di paha Khadijah. Dan ternyata tempat yang paling lembut tidur dan tidur paling berkualitas adalah tidur di paha. Iya. Saya dapat kemarin di ilmu neuroscience. Ternyata orang yang tidur di paha istrinya itu 10 menit dia tidur hampir sama dengan 2 jam di tempat tidur. Coba. Sesekali tapaliw ilaki takupupat tabu. Biasa mo? Hah? Oh. Nabi itu pernah tidur sampai ngorok di paha istrinya Khadijah. Nanti Khadijah melihat mukanya Rasulullah kelelahan, kemudian dia meneteskan air mata sehingga jatuh ke pipinya Rasulullah. Pas Nabi bangun langsung minta maaf. Maafkan saya. Khadijah mengatakan, saya minta maaf ya Rasulullah. Tidak sengaja membangunkan engkau. Makanya Rasul itu paling senang tidur di paha istrinya. Sesekali istri harus menyiapkan pahanya untuk suami kalau kelelahan, karena itu obatnya, stresnya. Kenapa? Kulit paling lembut itu adalah paha. Kemudian yang kedua, hemigdala dan hipokampus termasuk batang otak ketika bersentuhan dengan kulit lembut itu terapi langsung. Makanya petinju itu kalau dia kasih es batu di lehernya itu langsung menurunkan stresnya. Makanya dikasih es batu itu yang dalam pun diletakkan. Makanya kulit paha wanita ketika suaminya meletakkan lehernya di situ, itu obat yang paling cepat untuk menghilangkan stres. Yang kedua kebalikannya, kalau istri itu kalau dia kelelahan maka sandarkan di dada sebelah kiri, itu terasa ringan. Iya kong kamakun remelo mimana nama sesa tapasandre poro sebelah kiri. Suaminya, insya Allah 40% rasa sakit itu akan hilang. Itu sudah diteliti medis Pak. Mega apa tuh arwani komelo di mana dede atau 5 telo atau itu Pak. Awe napai hasigan rusuh. Iya. Ini penting. Iya, makanya saya wasiatkan itu obat yang paling bagus. Jadi rumah tangga itu kemudian makan berdua dengan suami dengan satu piring berdua, jalan bersama dengan bergandengan tangan itu menggugurkan dosa. Kemudian mandi bersama di kamar mandi bersama dengan pasangan. Bisa mau video? Ini kan? Makunruto. Itu sunnah Nabi tuh. Wanita hendaknya meminum sisa suaminya, atau Rasulullah sering meminum sisa istrinya. Itu berkah Bapak. Makanya dalam seri riwayat itu saya dapat bahwa ternyata memang amalannya salah satu amalan Aisyah itu adalah meminum sisanya Nabi setiap subuh Jumat pertama di setiap bulan. Makanya merengek meminta itu.
Dan saya kasih tahu ibu-ibu, kalau tidak mau diceraikan sama suaminya, amalkan ini. Setiap subuh Jumat pertama, bikinkan air panas, subuh Jumat pertama setiap bulan. Aduk mengikuti arah tawaf, bacakan inna anzalnahu. Kemudian letakkan sendok pengadu itu di tengah-tengah. Nanti berhenti berputar, bacakan inna a'tainakal kautsar, baru angkat. Baru kasih suami dia minum, sisanya kita minum sambil membaca surah Al-Kautsar. Tidak ada istri yang diceraikan oleh suaminya mengamalkan itu. Itu kuncinya. Hanya bapak-bapak saya kasih tahu, kalau mau selamat, habisi kopi di subuh Jumat pertama. Jangan sisa. Iya. Itu. Sebenarnya tata cara makan, mulai dari tata cara makannya Rasulullah. Walaupun ulama kita kadang berdebat itu, menggunakan 3 jari, makan kurma dengan ganjil. Makan buah dulu baru makan makanan keras. Kita Pak bisa sumpah. Purapi mandre napa mandre bepa, mandre kijo bepa napa mandre nandre. Kemudian yang paling bagus itu adalah makan garam. Makan garam halus sebelum makan. Imamul Ghazali itu menyampaikan dalam kitab Ihya ini. Itu makan garam itu untuk kecerdasan. Makanya anak-anak di pesantren itu ajarkan itu. Sebelum makan dia makan garam halus. Baru makan. Sudah makan garam halus sedikit. Insya Allah cerdas otaknya. Karena garam itu sedekahnya Nabi Ibrahim. Karena dia memang minta, ya Allah berikan aku kesempatan memberi makan kepada seluruh hamba-Mu, mulai yang ada saat ini sampai dunia kiamat. Allah memberi izin dengan memerintahkan malaikat masuk ke dalam surga mengambil segenggam kapur, diserahkan ke Nabi Ibrahim, baru dia taburkan ke laut. Itulah menjadi garam. Makanya tidak ada orang yang tidak makan garam. Itu sedekahnya Nabi Ibrahim. Dan orang yang makan garam itu pas sebelum makan tidak akan keracunan makanan. Kenapa? Karena itu yodium asli. Yang ketiga, garam itu kalau orang makan itu tidak akan kena penyakit lain-lain. Makanya pelaut itu jarang kena penyakit lain-lain. Dia nak kena asam urat, dia nak kena kolesterol. Angka ke pelaut nak kena asam urat, digagal. Karena air laut itu adalah obat. Karena air laut itu 60-70% oksigennya. 70% oksigen itu etasia. Yang di darat itu cuma 30, dan yang di darat itu berpolusi, yang di laut tidak berpolusi. Makanya mandi di laut berendam itu obat. Baharudin Lopa almarhum, seorang jaksa yang sangat terkenal, sangat jujur, tapi mempunyai sungai. Baharudin Lopa itu setiap subuh Jumat pasti berendam di laut. Kenapa? Karena itu menghilangkan stres, yang kedua mengeluarkan toksin dalam tubuh. Tapi pagi sudah sholat subuh ke laut. Saya pernah belajar ilmu hikmah. Kalau ada jin dalam tubuh mau dikeluarkan, mandi di laut, menyelam, baca suratul Fatihah, baru naik, menyelam kembali, baru baca ayat kursi. Itu cara mengeluarkan jin dalam tubuh. Itu ru'ya tanpa pakai obat-obat. Nah. Tapi memperapi curug. Apa ipaletu suratul Fatihah? Aja mau talago, merendah kimat. Kemudian naik, menyelam kembali, baca ayat kursi, baru naik, insya Allah. Ya komelo pak disangat majamelo ya dan ya matuti pak. Kalau ada pengaruhnya ke kita, itu di ilmu hikmah ini. Makanya air laut itu obat. Air Sukuru kini dekat laut ini ada pantai. Cuma kita ke pantai mandi bukan berendam. Makanya orang bule itu dia akan panaskan dulu tubuhnya dengan matahari, baru turun mandi berendam di laut. Kan begitu. Yo pidi lomi curu napa mendre. Ah, itu tidak ada gunanya. Ini jadi masalah. Makanya mandi di laut itu obat, Pak. Kemudian salat yang diajarkan Rasulullah itu sebenarnya sudah format kesehatan. Bayangkan 5 kali sehari semalam kita berwudu, itu mensucikan diri, mensterilkan tubuh. Yang dibasahi wudu kan semua ujung saraf, telapak tangan, muka, kepala, telinga, kaki, itu semua ujung saraf. Makanya kalau mau tidur berwudu, bangun dari tidur usahakan berwudu. Iya, mau mandi berwudu dulu supaya tidak kena stroke. Kadang orang langsung siram kepalanya. Cara mandi itu berwudu dulu, kalau supaya bisa steril tubuh. Maka sesekali ibu berpuasalah. Tapi kalau mau puasa sunat minta izin sama suami. Tapi saya kasih tahu, puasa hari kelahiran seperti Nabi. Nabi puasa hari Senin, kalau kita lahir hari Selasa, puasa hari Selasa. Puasa hari kelahiran.
supaya dia akan nakilas sama kalian. Orang yang puasa pada hari kelahirannya itu terhindar dari penyakit fisik. Itu paling bagus. Kada sorabau jadi puasa rabati. So Kamis puasa Kamis, Senin Kamis, puasa Kamis puasa kelahiran juga. Apa itu so Kamis puasa tujuannya untuk supaya pada saat itu kan doa di store, pahala di store. Makanya itu malaikat aku tak cicam itu seminggu malapor. Jadi kalau hari Senin berdoa, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis baru dilapor. Makanya jangan ganti-ganti doa. Hari Senin minta sepeda, Selasa minta motor, hari Rabu minta mobil. Namun tuh malaikat malah selalu tuh, begitu milau. Begitu. Jadi aku masam pada subuh aja gitu lau 40 sona 40 waktu sholat jangan ganti, berdoa terus. Maka dari Allah Ta'ala macam tuh ngia takdir. Maka dia kana mak belikan ka sepeda. Meki lo kantor mak belikan ka sepeda. Pulang dari kantor mak belikan ka sepeda. Meki matinro mak ingat belikan ka sepeda. Si minggu mi anak tu lima kada belikan ka sepeda pasti terliang. Karena mak kadaki macam tuh ngia. Iyo pokok mak mak belikan ka sepeda. Bajana mak belikan ka es krim. Mak belikan ka mobil-mobil. Mak belikan ka baju. Mak belikan ka sandal. Mak belikan ka sepatu. Es krim ni terliangi. Kan begitu. Sama dengan kita. Wa isa sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i izadaan. Ada kalimat terakhir, izadaan. Angka tahu mengilodo dia ngilodo. Magai nasabak lete-lete. Makanya istiqamah Bu ya, minta. Pokoknya minta selama itu. Makanya kalau kita baca nih Rabbana atina fid dunya hasanah, lepan ilau nyukur. Wa fil akhirati hasanah ilawi. Wa qina azabannar minta. Tadi serir. Makanya sebenarnya itu membuka acara, kalau kita di NU itu selalu dikasih tahu. Buka acara jangan basmalah, tapi buka dengan suratul Fatihah. Ilawi barakakna napung baca Fatihah. Itu. Kayaknya orang tua dulu kita ajarkan seperti itu. Kemudian yang terakhir, ini penting saya wasiatkan, peringatan Maulid ini Pak Bu adalah tanda kecintaan kita kepada Rasulullah. Man asdara dirhanan faqad sababan liqiraati maulidin nabi la yakhrujuna minad dunya illa rahimallah. Siapa yang mengeluarkan walaupun 1 dirham untuk yang menyebabkan peringatan maulid atau sirah nabi itu dibaca, la yakhrujuna minad dunya illa rahimallah, maka orang itu tidak akan meninggal kecuali dalam keadaan dirahmati oleh Allah. Bahkan saya dapat kemarin di Gus Faiz itu ketika dia mengupload kitab, ternyata ada di kitab itu salah satu keistimewaan maulid rumah yang hanya oleh wali masih lakukan sebagian. Mamaulu ukubolana. Maulid, bukan maulid masjid, maulid rumah. Jadi bulan maulid. Orang yang maulid di rumahnya itu 1 tahun tidak akan terbakar sampai tahun depan. Itu ada di kitab itu. Salah satu hikmah maulid rumah adalah rumah itu tidak akan terbakar sampai tahun depan. Itu barakahnya maulid rumah. Jadi namo mak baca doa salama nih dengan niat maulid. Jadi itu sampai tomato teriolo mete bola baru mak berasanji. Karena itu maulid itu. Baca berasanji itu kan maulid. Melioto baru mak berasanji. Iya. Kan begitu. Mahakekai mak berasanji. Dia nasuku nasati ko dia nak berasanji. Datanglah orang mengatakan bid'ah. Bukan datang itu. Kenapa kalau dibaca sejarahnya Nabi? Cuma salahnya memilih Pak makanya dia nasa. Kayak kau dia nak berasanji teh, salah nih. Dia nasa letek boleh borang dua. Kau dia nak berasanji teh, salah. Cuma tempati segala sesuatu mengawali dengan salawat kepada Nabi. Makir. Pak iya masalah wamuk yuk Nabi tabarakak nih itu. Dan tidak ada yang bisa merubah nasib yang jelek menjadi baik kecuali salawat. Iya, barakah itu salawat. Ya tapi kan salawat tak aja na cedek, aja na salawat poncoknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya minas salawat aku masam pajak. Cedek lah ada salawat aku makit. Pegaiwi, baca kasih sabu. Baca 1000 kali, baca 2000 kali. Pokoknya tak pegaiwi. Namo jauh kaki baca salawat. Makanya dalam tarekat itu ya kak dia tahu baca Allah, ya kak dia tahu baca Muhammad. Ya kau tudangi, ya kau gatang napa saya baca Allah, ya kau pasti napa saya baca Muhammad. Itulah tirakat yang tidak lepas dari kata lafaz Allah Muhammad, Allah Muhammad. Namun yang menurut pandangan, cuma ini kuma HP itu tak desi. Ini penting saya kira sampaikan untuk baca doa. Saya mohon kesiapannya Gorota Al Fadil Al Mukarram untuk baca doa. Saya sahibul wilayah, saya cukup mengaminkan insyaallah.
Tafadhal. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.